Impresionisme dalam sastra. Nih, bahasan dari sini merupakan kelanjutan dari konten sebelumnya. Nah, impresionisme sastra itu dipengaruhi oleh gerakan seni impresionis Eropa. Nah, maka kita mengenal karya sastra yang beraliran impresionis. Kita dalami. Banyak penulis mengadopsi gaya yang mengandalkan asosiasi. Nah, asosiasi itu hubungan. Contohnya, para terpikir Belanda secara eksplisit mencoba memasukkan impresionisme itu dalam prosa, puisi, dan karya sastra lain. Banyak dari apa yang disebut sastra impresionis dimasukkan dalam beberapa kategori lain. Nah, di sini simbolisme itu komponen atau kategori yang banyak muncul. Nah, banyak dari apa yang disebut sastra impresionis dimasukkan dalam beberapa kategori lain. Nah, jadi sastra impresionisme ini dimasukkan dalam kategori simbolisme. Ini simbol berlaku sebagai petanda dari suatu nilai yang dimaksudkan dan dipesankan. Nah, kan ada yang namanya penanda, ada yang namanya petanda. Penanda itu kata dalam tulisan itu mewakili bentukan atau benda atau sesuatu, semua hal sesuai dengan yang tertulis di situ. Misalnya burung, yaitu tertulis burung, itu mewakili burung. Tapi burung pun dapat menjadi petanda dari pesan, warta, desas-desus, isu. Maka dikatakan, ku dengar burung berita yang mengatakan ada peristiwa menggoncang oleh karena nilai yang berubah. Biasanya dikenal sebagai kabar burung. Itu merupakan isu dan lain sebagainya. Tapi di sini burung sendiri mewakili berita, ide, gagasan. Berbeda dengan penanda, burung mewakili, kata burung mewakili, ya burung itu. Burung kakak tua. Nah, ini impresionisme ini apakah ada kaitannya dengan itu? Ya, kita tahu ada pernyataan. Banyak dari apa yang disebut sastra impresionis dimasukkan ke dalam beberapa kategori lain, terutama simbolisme. Jadi impresionisme masuk di bawah simbolisme. Ini tokoh-tokohnya antara lain Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Laforgue, dan para imagis lain. Mempunyai imaji di dalam karya-karyanya lebih mempersoalkan tentang imaji. Dan ini ciri khasnya fokus, yaitu persepsi karakter tertentu tentang peristiwa. Berfokus pada persepsi karakter tertentu tentang peristiwa. Dan kenyataan atau realitas dikaburkan dengan memilih sudut pandang di luar norma. Apa ini kata-kata ini maksudnya? Kenyataan atau realitas dikaburkan oleh karena sudut pandangnya itu tidak normatif,
tidak seperti yang umum dimiliki, tetapi ada pandangan subjek khusus tentang hal itu. Nah ini, realitasnya dikaburkan, tapi dia mengungkapkan suatu pesan tertentu yang imajinatif, magis, bahkan mungkin mistis. Makanya para imagis itu muncul di sini nama-namanya. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Laforgue. Oke. Sastra impresionistik itu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai demikian. Penulis berpusat ceritanya atau perhatiannya pada kehidupan mental karakter, kehidupan mental tokohnya. Jadi ada kesannya, perasaannya, sensasinya, dan emosi karakter. Nah dari sini makin jelas apa itu karya sastra impresionistik. Bukan pada peristiwa itu menceritakan ABCD sedemikian. Real, tapi lebih pada kesan, impresi kejiwaan, ya, perasaan, kesan, sensasi, emosi dari yang dituliskan itu, yaitu tokohnya. Bukan mencoba menafsirkan, tapi pada impresi mereka terhadap hal itu. Ini contohnya, Mrs. Dalloway, penulisnya adalah Virginia Woolf. Nah, Heart of Darkness, penulisnya Joseph Conrad. Dan The Lagoon. Nah ini mereka merupakan pencipta dari gaya ini. Nah tulisan saya di sebuah WA yang dipimpin Dodi Ahmad Fauji itu, ada WA Group, dikomentari oleh Profesor Tommy F. Awi dari Universitas Indonesia, Profesor Filsafat. Tulisan saya itu sangat impresif. Nah itu. Dilacak pemahamannya seperti itu. Ternyata tulisan saya itu tidak menggambarkan, menafsirkan peristiwa dari yang tertulis secara realis, tapi lebih pada kesan. Kesan-kesan itu berarti emosi mental dan jiwaan, perasaan, sensasi dari tokohnya. Makanya dipahami sebagai tulisan yang impresif. Maka dapat dikategorikan masuk aliran impresionis. Nah yang saya sebut tadi yaitu Mrs. Dalloway dari Virginia Woolf, Heart of Darkness and the Lagoon itu disebut sebagai contoh terbaik dari aliran impresionisme yang tidak mudah dipahami. Tidak mudah dipahami oleh pembaca umumnya, bagi yang terbiasa beraliran realistik, naturalis, dan lain sebagainya. Istilah impresionisme dalam sastra, impresionisme sastra atau sastra impresionis digunakan untuk menggambarkan sebuah karya sastra dengan ciri pemilihan beberapa detail untuk menyampaikan kesan indrawi yang ditinggalkan oleh sebuah kejadian atau adegan. Jadi beberapa detail itu dipilih untuk menyampaikan kesan indrawi dari satu kejadian, jadi dipilih detailnya. Dipilih detailnya tertentu, tidak semuanya dari yang berbentuk, tapi kesan pada tertentu.
Jadi di sini ada perasaan terhadap hal tertentu di situ. Gaya penulisan ini terjadi ketika karakter, adegan, atau tindakan digambarkan dari sudut pandang subjektif realitas. Jadi realitas itu saya nilai secara subjektif adalah seperti ini. Ini subjektif sekali. Dari pemikiran saya, subjektif terhadap penilaian itu, terhadap hal itu, terhadap realitas itu, terhadap kenyataan itu. Sangat subjektif. Dalam sastra Rusia novelis modernis Alexei Remizov dianggap sebagai penulis paling impresionis. Jelas tentang sastra impresionis.